Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widiawati, NIM 171011632046. Saya dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan apa itu gangguan berbahasa, lalu apa saja ciri-cirinya dan bagaimana cara penanganannya. Dan di akhir nanti saya akan melakukan simulasi bagaimana gangguan berbahasa tersebut. Langsung saja pada pengertian gangguan bahasa. Gangguan perkembangan berbahasa itu adalah ketidakmampuan atau keterbatasan dalam menggunakan simbol linguistik untuk berkomunikasi secara verbal atau keterlambatan kemampuan perkembangan berbicara bahasa anak sesuai kelompok umur, jenis kelamin, adat istiadat, dan kecerdasannya. Gangguan berbahasa itu dibagi menjadi dua. Yang pertama itu faktor medis dan yang kedua itu adalah faktor lingkungan sosial. Yang dimaksud dengan faktor medis di sini adalah gangguan baik akibat kelainan fungsi otak maupun akibat kelainan alat-alat berbicara. Sedangkan yang dimaksud dengan faktor lingkungan sosial adalah lingkungan yang kehidupannya tidak alamiah, seperti tersisih atau terisolasi dari lingkungan masyarakat yang sewajarnya. Gangguan berpikir dapat mempengaruhi proses berbahasa seseorang dalam hal memilih dan menggunakan unsur leksikal, sintaksis, dan semantik tertentu. Seseorang menyiratkan afeksi dan nilai pribadinya pada kata-kata dalam kalimat-kalimat yang dibuat. Hal ini berarti setiap orang memproyeksikan kepribadiannya pada gaya berbahasanya. Lalu, kalau diingat bahwa ekspresi verbal merupakan pengutaran isi pikiran, maka yang tersirat dalam gaya berbahasa tentu bahasa isi pikiran yang terganggu. Nah, selanjutnya kita akan masuk pada ciri-ciri gangguan berbahasa. Yang pertama itu disfasia. Ini gangguan perkembangan berbahasa yang tidak sesuai dengan perkembangan kemampuan anak seharusnya. Hal ini ditenggarai, gangguan ini muncul karena adanya ketidaknormalan pada pusat bicara anak yang ada di otak. Anak dengan gangguan ini pada usia setahun belum bisa mengucapkan kata spontan yang bermakna mama atau papa. Nah, kemampuan bicara reseptif atau menangkap pembicaraan orang lain sudah baik, tapi kemampuan bicara ekspresif atau menyampaikan sesuatu yang dimaksud mengalami keterlambatan. Lalu, ciri-ciri yang kedua itu adalah gangguan multisystem development disorder. MSDD ini digambarkan dengan ciri-ciri mengalami problem komunikasi sosial dan proses sensoris atau proses penerimaan rangsang indrawi. Ciri-cirinya yang jelas adalah reaksi abnormal, bisa kurang sensitif atau hipersensitif terhadap suara, aroma, tekstur, gerakan, suhu, dan sensasi indera lainnya. Nah, hal ini sulit berpartisipasi dalam kegiatan dengan baik, tetapi bukan karena tertarik minat komunikasi dan interaksi tetap normal, tetapi tidak bereaksi secara optimal dan interaksinya adalah masalah yang terkait dengan keteraturan tidur, selera makan, dan aktivitas rutin lainnya. Nah, kita masuk pada cara penanganannya. Cara penanganan gangguan berbahasa ini ada dua. Yang pertama itu dengan kita selalu mengajak berbicara anak. Seringkali orang tua merasa bahwa mengajak mengobrol anak atau berbicara anak itu tidak ada gunanya, terutama untuk mereka yang mengalami perkembangan bahasa pada anak. Padahal mengajak anak berbicara jelas menjadi salah satu terapi yang mudah digunakan untuk menghilangkan gangguan perkembangan bahasa. Biasanya ibu dan ayah menjadi panutan ketika mereka berbicara. Usahakan setiap berbicara dengan mereka menggunakan bahasa yang baik dan tentu saja benar. Selain itu, digunakan pengucapan yang jelas agar mereka bisa memahami dan mengerti pembicaraan yang sudah dilakukan. Lalu yang kedua itu dengan kita melatih vokal A, I, U, E, O. Nah, mungkin terasa tersederhana, namun hal ini nyatanya bisa mengurangi gangguan perkembangan bahasa pada anak-anak. Berteriak huruf vokal melatih rahang dan mulut mereka untuk terbuka dan bergerak. Nah, selanjutnya saya akan melakukan simulasi bagaimana seseorang yang sedang terganggu bahasanya. Biasanya anak kecil melakukan bahasa mama saya mau mamam. Nah, kenapa anak kecil biasa melakukan atau mengucapkan kata mamam? Karena itu kesalahan dari orang tuanya sendiri. Biasanya orang tua membiasakan anaknya untuk mengucapkan kata mamam. Orang tua membuat anak itu otaknya lebih sering berpikir bahwa kata mamam itu adalah kata yang benar, padahal itu tidak. Nah, selanjutnya itu ada pada orang
anak-anak remaja biasanya berbicara menggunakan kata yang sering dihilangkan hurufnya, seperti saya ingin tidur aja di rumah. Nah, aja itu adalah kesalahan berbahasa. Ketika aja dikeluarkan berarti mereka merupakan orang yang terganggu bahasanya. Kata yang benar itu adalah saja. Nah, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Salah hilap mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.